Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga sudah pantaslah kita ikrarkan dengan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru ra'ata Nuhin wa ra'ata Lut kanata abadaini min ibadina sholihaini faqanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna id qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa malihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya terjemahan Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Selanjutnya, asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10 sampai 12, yaitu ayat-ayat ini turun sebagai pelajaran bagi umat Islam bahwa hubungan keluarga tidak menjamin keselamatan seseorang di hadapan Allah. Menurut penjelasan para musafir, ayat ini berkaitan dengan peringatan kepada sebagian istri Nabi Muhammad agar tetap
taat kepada Allah dan tidak merasa aman hanya karena menjadi keluarga Rasulullah. Allah kemudian memberikan contoh istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut sebagai contoh orang kafir, serta istri Fir'aun dan Maryam sebagai contoh wanita yang beriman. Ayat ini menegaskan bahwa keimanan dan amal soleh adalah penentu kemuliaan seseorang, bukan keturunan, kedudukan, atau hubungan keluarga. Selanjutnya, tafsir dari Quran Surah At-Tahrim ayat 10-12 ini yaitu: yang pertama, tafsir ayat 10. Allah memberikan contoh istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut yang hidup bersama Nabi yang soleh, tetapi mereka tidak beriman kepada ajaran suaminya. Kata berkhianat dalam ayat ini bukan berarti khianat dalam hubungan suami istri, melainkan tidak beriman, menolak dakwah Nabi, dan membantu orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan orang yang saleh tidak akan bermanfaat tanpa iman dan amal soleh pribadi. Ternyata tafsir ayat 11. Allah menjadikan istri Fir'aun sebagai contoh wanita yang beriman. Walaupun hidup bersama penguasa zalim dan kafir, ia tetap mempertahankan keimanannya. Doanya menunjukkan kecintaan kepada Allah, harapan akan surga, dan keinginan dijauhkan dari kezaliman. Dan selanjutnya tafsir ayat 12. Maryam binti Imran dipuji karena menjaga kehormatan diri, taat kepada Allah, dan membenarkan wahyu Allah. Allah memberikan kemuliaan kepada Maryam dengan kelahiran Nabi Isa tanpa ayah sebagai tanda kekuasaannya. Ayat ini menunjukkan bahwa kemuliaan wanita yang menjaga kesucian, keimanan, dan ketakwaan. Selanjutnya, poin-poin pendidikan yang dapat kita ambil dari Quran Surah At-Tahrim ayat 10-12 yaitu: yang pertama, pendidikan keimanan. Ayat ini mengajarkan bahwa keselamatan seseorang bergantung pada iman, ketakwaan, dan amal soleh. Hubungan keluarga tidak cukup tanpa keimanan pribadi. Yang kedua, pendidikan tanggung jawab individu. Setiap manusia bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa setiap individu harus berusaha menjadi baik dan tidak bergantung pada kedudukan keluarga. Yang ketiga, pendidikan keteguhan iman. Istri Fir'aun tetap beriman walaupun hidup di lingkungan yang buruk. Ini mengajarkan pentingnya istiqomah mempertahankan prinsip dan tidak mudah terpengaruh lingkungan negatif. Yang keempat, pendidikan akhlak dan kesucian diri. Maryam menjadi teladan dalam menjaga kehormatan, kesucian diri, dan ketaatan kepada Allah. Peserta didik perlu dibimbing menjaga akhlak dan martabat diri. Dan yang kelima, pendidikan kesabaran. Istri Fir'aun sabar menghadapi ujian dan tekanan dari suaminya. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa kesabaran sangat penting dalam menghadapi cobaan hidup. Dan yang terakhir, pendidikan keteladanan. Ayat ini menghadirkan tokoh-tokoh sebagai teladan buruk dari istri Nabi Lut dan Nuh, dan serta teladan baik dari istri Fir'aun dan Maryam. Hal ini menunjukkan pentingnya contoh nyata dalam pendidikan. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.